Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gua Andi. Kali ini gua nggak lagi motovlog. Kali ini gua mau ngebagiin settingan GoPro yang sering gua pakai gitu ya. Di sini kebetulan gua pakai GoPro Hero 10. Kita langsung aja ya biar nggak lama-lama. Ini media pendukungnya, gue pakai media mod. Kita singkirin aja dulu karena kita mau ngebahas GoPro-nya aja. Nah, ini GoPro Hero 10. Jadi ini settingan yang gue pakai selama gue motovlog ya. Nih, gue nyalain dulu. Kita to the point aja biar nggak lama-lama. Nah, ini ntar. Oke. Nggak fokus ya. Nah, udah fokus ya. Oke. Itu sorry kalau kelihatan ada selimut. Selimutnya nggak terlipat sempurna. Ini nge-shootnya di atas kasur. Untuk pengaturan generalnya, ini teman-teman kalau misalkan kecepatan bisa di pause aja ya gitu. Jadi misalkan ini pengen ngikutin nih caranya gitu, ya di pause aja gitu ya kalau misalkan kecepatan. Ini untuk generalnya seperti ini. Beepnya gue set ke high karena gue kadang nggak kedengeran gitu, apalagi kalau baterai mau habis gitu. Quick capture-nya gue onin karena sewaktu-waktu butuh buat thumbnails juga ya. Seperti ini. Auto powernya gue set ke 5 menit. LED-nya semua nyala. Anti flickernya 60 Hz. Untuk video compressionnya gue pakai H264 plus HEVC ya, supaya fleksibel aja gitu pas editingnya. Seperti ini. Udah, kita pindah ke voice control. Enggak sih, gua nggak set sih voice control, nggak pernah pakai. Display orientation landscape gua kunci di landscape ya. Kunci landscape ini bisa teman-teman pakai juga di, nah ini ya, nah ini nih yang nomor 3 dari bawah nih. Nah, ini kan kalau, nah gitu gua kunci soalnya biar nggak rubah-rubah gitu posisi recordingnya, tiba-tiba rubah jadi portrait gitu kan, sebel ya. Kita balik lagi ke display, screensaver rear 1 menit, jadi nanti mati sendiri. Brightness-nya ini 10% ini cuman buat shoot ini aja ya, cuman gue kalau lagi motovlog gue setnya biasanya di antara 25 atau sekian lah gitu, nggak terlalu terang juga, kadang-kadang 30 juga cukup. Grid gue nyalain, grid belakang ya, biar tahu posisinya landscape-nya lurus atau enggak, itu miring atau enggaknya. Untuk regional ya tahu sendiri lah ya, mod tahu sendiri, regulatori enggak. Kita langsung aja ke sini. Ini voice-nya gua matiin ya. Seperti ini. Untuk yang ini, nah ini untuk tampilan layar depan ya. Nah, untuk layar depan ini gua pilih yang nomor 3 nih. Ini kenapa gua pilih yang nomor 3? Karena nanti tampilannya biar biar full ya, jadi nggak kepotong kanan kirinya, jadi tampilannya full tuh seperti itu. Nah seperti itu ya, jadi nggak kepotong, jadi kita enak mengira-ngira oh ini udah pas belum, kalau kebetulan gua pakai ngevlog ya atau selfie ngevlog gitu, dia enak ngepasin kanan kirinya, atas bawahnya gitu. Apalagi ya, udah sih cuman itu. Paling lock ini gue nyalain biar nggak, kalau gini nih, nah kalau ini kan kalau nggak sengaja ketekan jari kan suka ngerubah-rubah ya gitu. Nah gua lock screennya, jadi ada 1 menitan lah, kira-kira 1 menit atau 1 menit kurang gitu aktif kuncinya. Jadi layarnya nggak akan bisa kita sentuh geser-geser secara nggak sengaja gitu ya. Nah
Yang paling utama, pengaturan yang paling utama, nah kayak gini nih. Pengaturan yang paling utama yang teman-teman harus tahu, ini mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan cocok juga buat teman-teman yang motovlogger juga gitu ya. Di sini gua di sini gua bikin preset baru ya, bikin preset baru. Cara bikin preset baru tuh di sini ya. Nah, yang paling kanan ini, kok susah. Nah, gitu ya. Tinggal tekan plus, nanti bikin teman-teman bikin sendiri. Dan sini gua bikin yang udah jadi, gua kasih nama motor 1. Gua kadang-kadang pakai yang resolusi 2K atau 2,7K, tapi gua lebih sering pakai yang 1080K. Kenapa alasannya? Karena buat ngirit baterai. Ngirit baterai sama ngirit memori sih. Ya walaupun gua pakai yang memori yang 128, tetaplah ngeditnya biar nggak berat ya, karena gua pakai iMac lama. Kita langsung aja ke yang 1080p atau Full HD ya. Resolusinya 1080p 30, karena gua jarang bikin slow motion, jadi gua pakai 30 aja. Buat teman-teman yang suka bikin slow motion, teman-teman bisa pindah ke pakai yang 60 fps ya. Gitu, atau 120 fps mungkin gitu ya. Kalau gua juga pakai 30 fps karena gua jarang pakai atau jarang bikin slow motion. Lens jelas pakai super view karena gua motovlogger ya. Hyper smooth standar aja cukup sih, nggak usah lebih, ngirit baterai juga. Kalau pakai yang ini, boostnya stabil banget sih, jujur gua salut sih GoPro. Cuman baterai boros, jadi standar aja cukup lah, udah nggak terlalu shaky juga. Schedule capture off, duration no limit, handsight nggak usah pakai, handsight itu yang gini ya. Nah gitu. Timer off, zoom no. Nah ini Proton. Untuk Proton ini teman-teman misalkan ada yang pakai GoPro Hero 9, 8, 7, 6 sama aja ya. Pada dasarnya sama aja, kuncinya tuh ada di sini sebenarnya, ada di Proton ya. Bitrate gue selalu pakai high. Kenapa? Ya kualitasnya ya, quality gambarnya biar lebih maksimal gitu. Dengan resikonya memang ukuran filenya nanti jadi lebih gede, yaitu resiko ya, kan kita butuh kualitas yang lebih bagus, pasti ada resikonya, yaitu file lebih besar, itu udah standar umum lah. Shutter gua pakai auto karena untuk motovlog ya, biar nggak ribet aja. Exposure-nya EV-nya ya, ini toleransinya gua di nolin aja, kecuali kalau memang panas bener-bener terik sampai silau banget gitu ya. Kan gue nggak pakai filter ya, nggak pakai filter lensa ND atau GND kayak gitu. Jadi untuk saat ini gue lebih sering pakai yang 0. Jadi exposure value compensation-nya itu udah ribet banget dah. Jadi FV-com-nya ini 0. Kecuali kalau ternyata aduh di jalan ini panas terik banget gitu ya, terus silau jalannya itu, aspalnya atau tanahnya itu silau banget gitu ya, nggak bisa keredam banget karena gua nggak pakai filter lensa, gua turunin di min 5 atau min 10 biasanya, min 1 sorry, min 0,5 atau min 1. Tapi tetap gue lebih seringnya pakai 0. Kenapa? Karena gue ngakalinya pakai flat. Nah gitu, flat ini color flatnya ini jadi dia shadownya lebih kelihatan ya, jadi nggak terlalu gelap banget, nggak terlalu dark banget shadownya. Jadi gue ngakalinya di situ, kenapa gue berani pakai EV-com-nya ini 0 gitu. Untuk white balance gue cenderung lebih sering pakai di 5000 atau 5500 ya, jadi apa ya, menengah lah gitu, netral aja gitu. Atau kita main white balance juga karena kita color flatnya pakai colornya pakai flat, jadi white balance nanti kita bisa mainin lagi di Adobe Premiere. Jadi kita main tengah-tengahnya aja, temperaturnya di 5000 atau 5500 ngelihat sikon ya. ISO minimal 100, ISO maksimal 1600. Gua nggak berani naikin di atas 1600 untuk batas maksimum ISO-nya karena nanti noise-nya lumayan parah. Sharpness gua medium aja, nggak butuh terlalu high, karena kalau terlalu high sharpness-nya, ketajamannya itu nanti jadi kayak apa ya, kayak
kayak hasil video HP deh. HP zaman dulu tuh, jadi tajam, cuman tajamnya kayak tajam artifisial gitu loh, kayak tajam dipaksa gitu. Jadi gua lebih milih medium, bahkan kadang-kadang gua pakai yang low sharpness-nya itu, tapi gua lebih sering pakai medium sih. Color flat itu tadi ya, untuk raw audio off, win auto, media mode nggak usah dibahas, pasti tahu sendiri lah ya teman-teman. Nah gitu, seperti itu settingannya. Di kuncinya sebenarnya ada di Pro Tune ya, gitu. Untuk sore atau sore yang menjelang gelap gitu ya, bisa dinaikin exposure value compensation-nya ini, entah itu plus 0,5 atau plus 1 gitu aja sih. Kalau terlalu panas, terlalu silau gitu ya hasil videonya, bisa teman-teman turunin di min 0,5 atau min 1 gitu aja. Kalau cukup ya udah 0 aja. Kalau sekiranya bisa, wah ini bisa, nanti kita atur lagi di Adobe Premiere ya, pas post processing atau pas editing, ya udah kita 0 aja, yang penting kan colornya flat gitu. Udah gitu aja settingannya. Untuk yang 2,7K ini juga sama sih tuh ya, tuh sama aja, Pro Tune-nya sama. Ini bisa dipakai di GoPro Hero 9, 8, 7, 6, 5 mungkin ya gitu. Ya 10 jelas gua ini pakai 10, atau GoPro Hero 11 yang baru launching kemarin tuh, baru meluncur kemarin tuh, kayaknya ya sama aja sih Pro Tune-nya ya. Gitu. Kenapa gua milih yang 1080p? Iya, yang di 1080p ini gua pakainya yang 30 fps karena motion blur-nya lebih natural. Jadi ala-ala film, ala-ala sinematik gitu. Motion blur itu yang gini ya. Nah, yang gini. Gerakannya itu lebih natural. Cuman kalau teman-teman terlalu ngeblur gitu ya kalau ada gerakan kayak gini. Apalagi kalau motovlog itu kan sering banget ya kayak motor-motor lewat, pohon-pohon lewat gitu. Teman-teman bisa pakai 60 fps dengan resiko ya filenya akan lebih gede lagi. Ya, fps itu apa? FPS itu frame per second. Frame per second. Jadi teman-teman gampangnya itu bayangin gini. Foto ada 60 foto ya, 60 fps nih contohnya. Ada 60 foto yang akan diputar secara bergiliran selama 1 detik. Jadi 60 foto itu akan melewati sensor selama 1 detik. Nah, itu. Otomatis kan kalau makin tinggi FPS berarti hasilnya bakalan lebih smooth ya, bakalan lebih halus, bakalan lebih kayak game-game gitulah gitu. Nah, cuman sayangnya motion blur-nya itu kayak kurang dramatis gitu. Nah, itulah kenapa kayak kita ngelihat film-film bioskop, film-film sinematik atau footage sinematik itu kebanyakan orang-orang pakai 30 fps, bahkan 24 fps gitu ya. Karena motion blur-nya lebih dramatis kayak gini nih. Nah, kayak gitu. Gitu. Nah, untuk selanjutnya paling di video selanjutnya ya, video setelah ini gue mau tunjukin settingan apa sih yang sering gue pakai di Adobe Premiere. Jadi bukan settingan ya, editing ya, cara ngeditnya gimana sih yang sering gue pakai di Adobe Premiere. Nanti gue bikinin setelah video ini ya, di video selanjutnya lah gitu, jadi video terpisah. Untuk di Adobe Premiere, singkat ceritanya itu kayak color grading, color correction, ya intinya adjustment gitu ya. Gua nggak terlalu muluk-muluk sih, gua nggak terlalu ekstrim gitu ya. Gua lebih seneng natural aja, jadi editingnya tipis-tipis lah. Jadi adjustmentnya itu tipis-tipis, entah itu color basicnya, color correctionnya ya, itu juga tipis-tipis. Ngeditnya terus color gradingnya juga tipis-tipis gitu ya, jadi nggak terlalu ekstrim juga gitu. Kenapa ya? Untuk mempersingkat waktu aja. Terus nanti juga ada bonusnya untuk cara rendering ya, cara rendering yang sering gua pakai untuk upload di YouTube ya khususnya. Jadi nanti teman-teman bisa nyontoh dari cara gua, mudah-mudahan bermanfaat.
Nah juga ini settingan kamera yang barusan gue tunjukin, mudah-mudahan bermanfaat juga buat teman-teman ya. Untuk ini nggak hanya berlaku di GoPro Hero 10 kayak gini ya, tapi di GoPro Hero 9, 8, 7, 6 itu juga bisa lah. Pro Tool-nya juga sama aja ya gitu. Paling beda kualitasnya beda-beda tipis lah, tapi caranya kan basicnya kan ada di segitiga exposure itu ya kuncinya. Oke, segitu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Bye bye.